Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kakak-kakak semua yang saat ini sedang di rumah? Semoga sehat, ceria, dan tentunya bahagia ya kak ya. Dan tidak lupa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali nih kak. Tapi tidak secara tatap muka, tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi keberkahan serta semangat kita dalam mencari ilmu dan tentunya menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menanti kita ke depan. Termasuk salah satunya tugas ilmu pengetahuan alam ini ya kak ya. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama ya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah ke Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sebelum itu juga mari kita bersama-sama membaca bismillah supaya kegiatan kita hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kak, untuk hari ini tentunya ada tugas yang sudah menanti nih kak ya. Tugasnya apa sih? Nah, sebelum masuk ke penjelasan tugas, ibu di sini ingin mengucapkan dulu nih selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat yang ada di seluruh belahan dunia, gitu ya. Tentunya kita sangat bersyukur karena telah memiliki ibu hebat yang mampu merawat kita sampai sebesar ini. Tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ya kak ya kepada ibu dan termasuk juga kepada ayahnya. Gitu. Nah, mengingat di bulan Desember ini ada tanggal spesial itu Hari Ibu, tentunya tugas kita itu ada kaitannya dengan Hari Ibu tersebut kak. Apa sih? Oke, akan ibu di sini jelaskan ya. Di sini untuk tugasnya itu untuk level 7, 8, 9 ya. Jadi semua level tugasnya sama. Akan ibu jelaskan. Untuk topik tugas sendiri yaitu adalah tentang klasifikasi makhluk hidup dan manfaatnya dalam kehidupan. Tujuannya untuk apa sih Bu? Nah, tujuannya itu tentunya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dalam masakan ya, beserta kandungan gizi dan manfaatnya. Pada masakan apa? Masakan yang memang khusus diberikan untuk ibu untuk memperingati Hari Ibu. Kemudian untuk standar kompetensi, memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. Kompetensi dasarnya itu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, kemudian untuk langkah kerjanya seperti apa, Bu? Oke, akan Ibu jelaskan. Yang pertama, tentu siapkan bahan-bahan masakan yang akan kalian masak. Di sini bebas ya, Kak ya. Boleh mengkreasikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Entah itu semisal mau sayuran atau salad buah pun tidak masalah. Ya, yang penting adalah kita membuat sesuatu yang nanti bisa diberikan kepada ibu sebagai bentuk, salah satu bentuk cinta kita kepadanya. Nah, kedua, itu catatlah bahan yang memanfaatkan makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun fungi. Kenapa fungi? Bisa jadi mungkin kakak di rumah ingin membuat masakan sayur jamur. Nah, berarti kan itu masuknya ke fungi ya kak ya. Nah, kemudian selanjutnya, identifikasi bahan tersebut dengan menggunakan sistem sesuai dengan tingkatan takson. Nah, mungkin kakak di sini kan sebelumnya sudah belajar tentang tingkatan takson ya kak ya, yaitu pengklasifikasian nanti dimulai dari kingdom, phylum, klasis, ordo sampai dengan spesies. Paham ya? Yang terakhir itu foto bahan masakan sebelum dimasak, saat memasak, dan setelah dimasak tentunya. Gitu ya kak ya, termasuk pada saat kakak di rumah memberikan hadiah masakan ini untuk ibu, silakan difoto juga untuk dilampirkan dalam dokumentasi tugas kalian. Kemudian untuk format laporannya seperti apa? Nah, ini untuk format laporannya nanti yang pertama itu kalian beri cover. Nah, judulnya nanti disesuaikan dengan masakan yang kakak di rumah masak tentunya ya. Jadi pasti ya tidak semua sama, pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu materi tentang klasifikasi makhluk hidup.
Ada apa aja sih nanti di dalamnya? Yang pertama, ada pengertian klasifikasi makhluk hidup. Apa sih pengertiannya? Nah, nanti boleh kakak jelaskan. Kemudian tujuan dan manfaatnya mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu apa? Gitu kan? Nah, kemudian tingkatannya seperti apa? Dan yang terakhir ada tata cara penamaan. Begitu. Jadi bagaimana sih memberikan nama suatu spesies yang baik dan benar gitu kan, menurut apa yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, kemudian tidak lupa untuk memfoto bahan-bahannya. Nah, setelah bahannya tersebut difoto, Kak, nanti kalian tulis hasil identifikasinya. Identifikasinya apa aja? Yang tadi, yang pertama ada klasifikasinya kan, sesuai dengan takson, urutan dari kingdom sampai dengan spesies. Nah, kemudian menuliskan juga nih kandungan dan manfaat dari bahan masakan tersebut. Gitu ya Kak. Nah, tidak lupa nanti dilampirkan foto saat proses memasak, setelah memasak, dan saat mempersembahkan masakan tersebut kepada ibu atau ayahnya di rumah. Paham sampai sini ya Kak? Nanti untuk format laporannya bisa kakak download di e-learning yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk format penilaian itu kita ada tiga kategorinya ya. Yang pertama tentunya sesuai atau tidak nih bahannya dengan masakan. Jangan sampai semisal kakak membuat salad buah ya, salad buah, tapi bahan-bahan yang dimasukkan atau difoto itu malah bahan buat sayuran apa ya, semisal sayur toge misalkan, kan tidak sinkron ya Kak ya. Nah, itu juga jadi salah satu penilaian. Kedua, ketepatan klasifikasi bahan masakan. Nah, semisal ibu kasih contoh, nanti kalian kan membuat masakan salad buah semisal ya, bikin salad buah gitu ya, tidak dimasak berarti ya. Bikin salad buah itu semisal ada buah apel, ternyata yang diidentifikasi bukan buah apel, malah buah kesemek yang tidak ada di dalam sajian tersebut gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ketepatan klasifikasinya juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ketepatan identifikasi kandungan dan manfaat. Nah, ini juga sama ya seperti yang poin kedua. Jadi harus sesuai nih, kandungan dan manfaatnya itu apa, seperti itu. Nah, ibu beri contoh saja mungkin ya. Contoh klasifikasi, semisal ibu mau bikin sayur toge yang pakai tomat. Nah, ibu tulis salah satunya yaitu tomat. Nanti kalian tulisnya semua bahan ya, ini hanya contoh saja. Nah, ada tingkatan takson untuk tomat. Kingdom atau regnumnya itu plantae. Kemudian divisinya itu spermatophyta. Subdivisinya itu angiospermae. Kemudian untuk kelasnya itu masuk ke kelas Dicotyledonae. Ordonya Solanales, familinya Solanaceae. Kemudian untuk genusnya Solanum, dan nama spesiesnya adalah Solanum lycopersicum L. Nah, jangan lupa untuk penulisan spesies itu harus sesuai dengan tata nama yang sudah ditentukan ya Kak ya. Begitu. Kemudian, nah untuk kandungan, misalkan ibu kasih satu contoh, kandungan pada tomat itu ada berbagai macam vitamin ya Kak ya. Nah, salah satunya ada vitamin A. Manfaat vitamin A apa sih? Nah, manfaatnya itu menjaga penglihatan, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, hingga mengurangi resiko penyakit kronis. Seperti itu. Sampai sini paham ya Kak ya? Oke, jadi hal pertama silakan beli bahan makanannya. Kemudian nanti foto, jangan lupa setelah difoto identifikasi untuk klasifikasi, kemudian kandungannya apa dan manfaatnya apa. Oke, kan? Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di e-learning. Baik, kalau begitu itu saja sedikit penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, dan semoga tugas ini bisa menjadi penyemangat setiap harinya untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama orang tua ya. Insya Allah ketika orang tua ridho, Allah pun akan ridho. Baik, selamat mengerjakan salih-salihah, semangat karena Allah Ta'ala ya. Cintai selalu orang tua, umi, abi, ayah, bunda ya.
Dan mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.